Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ya, baiklah teman-teman sekalian, pada kesempatan ini kita akan sharing kembali tentang pertarungan ideologi. Yaitu tema yang saya coba angkat, pertarungan ideologi. Teman-teman sekalian, kalau kita teringat dengan teori Adam Smith tentang kapitalisme, itu termasuk suatu paham yang luar biasa sekali, yang era sekarang ini sangat berkembang sekali. Kapitalisme adalah paham yang memahami tentang kaum pemodal. Jadi barang siapa yang punya modal yang besar, maka kehidupannya akan menjadi sejahtera, dan didukung oleh materialisme, tentang materialis. Ini yang sangat menjadi urgen di era sekarang, di era industri 4.0. Suatu ide atau paradigma yang digandrungi oleh para anak muda sekalian dan masyarakat pada umumnya. Dan memang tentu kapitalisme ini tidak bisa lagi dilepaskan, karena ideologi ini sangat mumpuni dan mengikuti perkembangan zaman menuju masyarakat 5.0, ya, di mana arah ke depan itu, arah paradigma tentang ini, masalah developmentalisme, pembangunan itu semakin berkembang, teknologi yang semakin merambah, dan ini akan menjadi tantangan terbesar di era masa akan datang. Teman-teman sekalian, saya pikir itu adalah suatu paradigma yang tentu mungkin teman-teman harus juga memikirkan bagaimana pandangan sosialis di era sekarang ini. Hablum minan nas, hubungan antara sesama manusia itu kurang lagi terjalin dengan maksimal. Jadi kalau kita melihat era sekarang, era paradigma ini, ya tentu kita akan merasa tertinggal, karena ya, era-era sekarang ini harus dipacu dengan maksimal. Dan satu hal yang perlu kita pahami, bahwa satu-satunya pandangan Islam, ya, pandangan Islam termasuk salah satu ideologi yang dipahami, suatu paham juga yang dipahami bahwa agama Islam itu adalah agama yang paling benar, yang terus bertarung melawan paradigma-paradigma buatan manusia. Cuma kegagalan kita pada orang-orang yang Islam adalah kemampuan untuk mengimplementasikan kontekstual ini tentang pandangan-pandangan paradigma tentang Islam. Walaupun sebenarnya kejayaan peradaban Islam ini pernah jaya pada masa-masa sebelumnya, tentu pertarungan ideologi yang begitu masif dan begitu banyak paham-paham yang terus bermunculan, maka para anak muda ini mestinya harus memikirkan paradigma apa sih nanti akan dipertaruhkan lagi, sehingga kita bisa bertahan hidup di masa-masa yang akan datang. Ya, kita harus merasa berbangga dan merasa diri kita apa adanya, walaupun dalam kondisi era sekarang yang era digital, ya tentunya kita punya ambisi ke depan menjadi orang-orang yang handal. Ya, dunia ini hanyalah sementara, tapi jadikan dunia sementara ini sebagai dunia pertarungan juga, memahami paradigma yang begitu menggeliat. Oleh karena itu teman-teman sekalian, perlu kita membangun juga paradigma tertentu. Misalnya paradigma membuat kita menjadi happy dan tenang, membuat diri kita untuk bisa bersinergi dengan pandangan-pandangan yang terus menggeliat hari ini, walaupun kita tidak akan mampu sanggup untuk menggantikan era robotik, era apalah namanya di masa-masa yang akan datang, dan di masa sekarang yang semakin bertarung di era kapitalisme ini, era yang memiliki kaum pemodal dan kemampuan-kemampuan yang lainnya. Ya, bukan hanya dalam pandangan materialisme dan kapitalisme, tetapi tentunya kita harus juga masuk di ranah itu agar kita bisa bertahan hidup dan bisa menjadi petarung-petarung yang tangguh untuk melahirkan peradaban-peradaban yang kecil, sehingga nantinya ke depan akan melahirkan juga peradaban-peradaban baru. Itu teman-teman sekalian pada kesempatan ini. Dan saya berharap bahwa di channel ini kita bisa saling sharing-sharing tentang berbagai macam perbincangan, apakah perbincangan dalam segi politik, budaya, pendidikan, dan sebagainya. Ini akan menjadi hal-hal yang paling penting. Oke lah teman-teman,
sebagai kesimpulan pada wacana atau argumentasi pada kesempatan ini adalah bagaimana kita bisa bertarung di era digital hari ini, pertarungan ideologi. Apakah ideologi teman-teman hari ini? Ya tentunya sangat kompleks untuk menjelaskan, tapi intinya bahwa kita mengambil intisari hari ini untuk bertarung di masa-masa yang akan datang. Ideologi apa yang kita pahami tentunya tidak bisa lepas dari ideologi apa yang menjadi pahaman dalam Islam. Itu akan terus ada dalam hasan nubari kita. Dan tentunya kita harus memiliki pandangan-pandangan yang luas bagaimana melakukan integrasi paradigma yang dimiliki dari berbagai kompleksitas sosial, politik, budaya, dan sebagainya. Oke teman-teman sekalian, saya kira cukup pada kesempatan ini. Saya akhiri dengan ucapan billahi fi sabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.